Halo teman-teman semua, jumpa lagi bareng gua Iid Muhyi di Mitra Sepak Bola. Dan luar biasa di pekan ke-17 kemarin ya, di mana papan atas klasemen semakin sengit menuju ke akhir dari putaran kedua. Ya, putaran kedua tinggal menyisakan satu laga lagi nanti di pekan ke-18 dan ini akan menjadi partai final siapa yang akan menjadi peringkat pertama, kedua, dan ketiga dari grup timur. Yang tentu saja itu nanti akan berpengaruh untuk putaran ketiga. Oke, jadi di video kali ini gue akan sedikit membahas hasil pertandingan dari tiga tim teratas kemarin di pekan ke-17. Ada Persipura menghadapi PSS Sleman dan ada Persiba Balikpapan menghadapi Barito Putra. Ini luar biasa, ada hasil imbang yang didapatkan dan juga ada kekalahan juga yang didapatkan oleh tim papan atas. Ya, hasil imbang didapatkan oleh Persipura Jayapura kala menjamu PSS Sleman dan kekalahan justru didapatkan oleh pemuncak klasemen PS Barito Putra ketika bermain di Stadion Batakan Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini benar-benar pekan yang seru dan dari pekan tersebut sekarang di klasmen itu jarak poinnya tinggal satu gitu ya. Jadi dari Barito ke PSS 1, dari PSS ke Persipura 1. Nah, Persipura masih berada di peringkat ketiga dengan 34 poin, PSS Sleman di peringkat kedua dengan 35 poin dan PS Barito Putra berada di peringkat pertama dengan 36 poin. Artinya ada jarak 2 poin dari Persipura Jayapura ke Barito Putra dan hanya 1 poin dari PSS ke Barito. Nah, yang menarik lagi adalah bagaimana nanti di pekan terakhir itu Barito Putra akan berhadapan dengan PSS Sleman. Jadi di antara PSS dan juga Barito akan kehilangan poin penuh. Jadi ini potensi untuk Persipura Jayapura naik itu sangat besar, menyalip antara PSS ataupun Barito ya. Karena Persipura akan menghadapi Persiku Kudus. Nah, PSS-nya akan menghadapi Barito Putra. Jadi antara PSS dan Barito pasti ada salah satunya yang kehilangan poin penuh atau bisa jadi keduanya bermain imbang. Oke, jadi kemarin di pertandingan antara Persipura menghadapi PSS Sleman ini super big match ya, bermain di Lukas NMB di Jayapura dan kalau tidak salah jumlah penontonnya mencapai 19.000 dan ini permainan yang luar biasa meskipun hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan publik dari Jayapura karena bermain dengan imbang. Tapi ya apapun itu karena sudah terjadi juga permainannya ya, hasil yang patut disyukuri karena mendapatkan poin tidak kalah dan itu uh, terus membuat Persipura Jayapura dengan kemarin hasil imbang pun masih tetap bersaing untuk bisa berada di papan atas klasemen di Pegadaian Championship musim ini tentu saja untuk menjadi modal semakin percaya diri nanti di putaran ketiga. Ya kemarin banyak sekali peluang sebenarnya ya dari Persipura Jayapura gitu ketika berhadapan dengan PSS Sleman dan Ramai Rumaki bahkan Osasaha juga itu punya peluang ya Osasaha pemain baru dan menjalani debutnya punya peluang emas tapi gagal dieksekusi, gagal dikonversi menjadi sebuah gol sayang sekali dan memang itu yang harus dihindari nanti di pertandingan-pertandingan berikutnya dari Persipura Jayapura adalah menyanyiakan kesempatan di depan karena blunder dalam sepak bola ini yang sering saya katakan ya bahwa blunder dalam sepak bola itu bukan hanya terjadi di belakang saja, bukan hanya terjadi di area pertahanan, tapi menyanyiakan kesempatan di depan yang tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol dari peluang emas itu juga sebuah kesalahan atau blunder gitu ya. Jadi blunder dalam sepak bola bisa terjadi di depan dengan menyanyiakan kesempatan. Kemarin ada beberapa peluang dari Persipura yang seharusnya bisa menjadi gol tapi tidak bisa dikonversi menjadi sebuah gol ya. Itu harus diakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang harus dievaluasi di pertandingan-pertandingan berikutnya. PSS Sleman juga bermain bagus ya meskipun ya hasil imbang pun juga tidak diharapkan oleh PSS karena sebelumnya kan juga bermain imbang juga ketika menghadapi Persela. Tentu saja publik dari Sleman juga menginginkan poin penuh dari Jayapura, tapi memang lawan yang dihadapi adalah tim kuat Persipura. Jadi ya sesuai dengan prediksi gue lah sebelumnya di video preview ya bahwa pertandingan ini akan sengit, hasilnya pun kemungkinan besar imbang dan ternyata benar juga imbang gitu. Jadi ini permainan yang luar biasa lah. Jadi seru juga kemarin nontonnya gitu. Bahkan ini Matteo Silva itu terus menambah pundi-pundi golnya bagi Persipura Jayapura dan bahkan kembali mencetak gol dalam 5 laga beruntun berarti ya. Mencetak gol gawang Persela, gawang Deltras, Persiba, kemudian gawang Barito dan ke gawang PSS Sleman. Luar biasa ini Matteo Silva semakin menuju akhir dari kompetisi musim ini semakin menunjukkan taringnya gitu ya sebagai predator yang haus gol dan ini tentu saja membuat Persipura Jayapura semakin percaya diri nanti untuk putaran ketiga karena punya striker yang sekarang sedang on fire gitu, sedang dalam performa yang bagus lah. Jadi ya ini modal penting lah bagi Persipura ya, selain dari kepercayaan diri tim secara keseluruhan yang berangsur-angsur terus meningkat gitu ya. Kemudian ditambah juga ada seorang predator yang terus
mencetak gol ini adalah modal modal yang paling berharga untuk nanti putaran ketiga. Dan ini berbicara kemarin pertandingan lainnya Barito Putra kalah dari Persiba Balikpapan. Ini secara mengejutkan ya dalam derby Kalimantan gitu. Gue juga nonton matchnya gitu. Pertandingannya sih seru banget gitu ya. Bahkan, ini Barito Putra itu benar-benar bermain dominan, mengurung pertahanan dari Persiba, tapi luar biasa pertahanan dari Persiba Balikpapan, mereka kuat sekali dalam bertahan di bawah coach Leonard Tupamahu. Ini Persiba Balikpapan, mereka itu hanya mengandalkan serangan balik, tapi sayang serangan balik yang mereka, eee, tunjukkan itu, beberapa kali tidak efektif, bahkan sudah mereka unggul jumlah pemain pun gitu ya di depan, dengan 4 lawan 3 gitu, dengan, 5 lawan 3 itu Persiba Balikpapan gagal untuk memanfaatkan peluang emas dari serangan balik tersebut. Golnya itu tercipta dari tendangan bebas Abdul Rahman sangat luar biasa, dan setelah gol dari skema bola mati itu tidak bisa cetak gol lagi dari open play. Tapi beruntungnya mereka punya pertahanan yang kuat gitu. Bintang di, area pertahanan itu mungkin menjadi man of the match lah, ditambah juga kipernya. Dan di pertandingan ini terlihat sekali Barito Putra, kelemahannya dalam transisi negatif ya. Jadi ketika mereka hilang bola di depan, kemudian Persiba Balikpapan melakukan counter attack, mereka kewalahan, dan beberapa kali kesalahan itu terus dilakukan oleh PS Barito Putra. Beruntungnya Persiba Balikpapan juga tidak efektif dalam memanfaatkan serangan balik sehingga tidak ada gol kedua yang tercipta, tapi tetap saja Barito Putra kalah. Terasa sekali ya tidak ada Fabiano Beltram, terasa sekali tidak ada Rizky Pora di kubu dari PS Barito Putra. Dan ini mungkin di pertandingan terakhir nanti keduanya bisa bermain, dan ini akan menambah keseruan di laga terakhir putaran kedua nanti antara Barito Putra berhadapan dengan PSS Sleman di kandang PSS kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon koreksi. Oh ya benar, di kandang PSS karena putaran pertama bermain di kandang Barito, dan Persipura Jayapura akan menghadapi Persiko Kudus. Nah, ini kita berandai nih. Andaikan PS Barito menang menghadapi PSS Sleman, maka PS Barito akan berada di puncak klasemen. Kemudian kalau Persipuranya menang, Persipura peringkat kedua. Kalau PSS menang, PSS akan ke puncak klasemen, Barito akan ke peringkat ketiga. Kalau Persipuranya menang, Persipura naik ke peringkat kedua gitu ya. Jadi tergantung juga nanti hasil Persipura. Apakah Persipura menang di kandang Kudus? Kalau Persipura menang di kandang Kudus, sudah pasti akan menggeser salah satu tim yang ada di atasnya, yaitu PSS ataupun Barito. Tinggal tergantung nanti hasil dari Barito menghadapi PSS Sleman. Nah, untuk ulasan mungkin itu ya. Kemarin saya nggak sempat live karena ya beberapa kendala, salah satunya adalah kendala cuaca, jadi sorry sekali. Eee, Kemudian semoga di laga terakhir nanti bisa live reaction 2 match, Barito lawan PSS dan, Persipura lawan Persiko Kudus. Oke, gimana menurut kalian? Apakah, kalian para fans dari, Persipura Mania, kemudian dari Slemania atau dari Bartman, apakah kalian percaya diri bahwa tim kalian akan promosi di musim ini? Silakan ketik, alasan kalian dan silakan ketik dukungan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini, telah menonton video ini, telah mendengarkan video ini. Semoga kita sehat selalu dan kita jumpa lagi di video berikutnya.